Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM D0222-533. Kali ini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai hasil proyek saya, yaitu New Simple CRUD di pemrograman Java mengenai tugas asistensi, yaitu PBO. Jadi langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pada bagian-bagian mengenai file-file yang digunakan untuk proyek CRUD-nya tersebut. Ini yang pertama, yaitu kita buat dulu terus kita buat public class-nya, yang dimana itu di dalam public class tersebut terdapat beberapa variabel ataupun field. Yang pertama itu adalah NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Jadi mana setiap field ini ataupun beberapa ini itu di privat, Nah, terus kita buat lagi konstruktornya ataupun sebuah generate-nya, yang dimana itu ini saya pakai this ataupun gather and setter ini saya pakai this. Dan untuk membuat sebuah ini juga kita buat juga public string get name untuk mendapatkan field name tersebut. Nah, jadi nanti name ini jadi nanti akan untuk name untuk mendeteksi ataupun mengidentifikasi field ataupun CRUD yang akan kita nanti. Nah, di sini ada get name-nya, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Nah, di sini kita juga pakai konstruktor ataupun sebuah fungsi juga, yaitu toString. Di sini kita pakai, dan di sini toString. Setelah kita sudah beberapa macam konstruktor yang ada di sini, ya, kita buat file baru lagi, yaitu untuk di database-nya tersebut kita buat dulu array atau kita beberapa, yaitu array list-nya, karena ini kita akan simpan variabel tersebut ke dalam array list. Dan juga kita buat juga sebuah file name untuk menyimpan file-nya tadi itu di file CSV-nya, di file CSV-nya. Di sini saya sudah membuat sebuah file ataupun database-nya itu, nama database-nya itu yaitu database mahasiswa.csv-nya. Jadi ketika kita menginput sebuah nama ataupun field ataupun nama misalkan nama mahasiswa, NIM-nya, dan lain sebagainya, itu akan masuk di dalam file database tersebut. Nah, di sini kita gunakan patch-nya untuk file name tersebut. Nah, di sini kita buatkan fungsi yang dimana itu data yang kita masukkan akan kita simpan secara list dan secara terus berulang sebuah field yang kita buat tadi itu, ataupun variabel yang kita buat tadi di folder main Java-nya. Di sini ada string, elemen, NIM, nama, dan alamat. Nah, di sini kita pakai array untuk membatasi ataupun untuk membuat sebuah kolomnya nanti tersebut. Di sini kita mulai dari, karena NIM itu mulai dari 0, maka nanti itu akhirnya itu adalah NIM-nya 0,
namanya untuk field namanya itu adalah nomor 1 sampai IPK itu ada nomor 5. Di sini kita pakai IPK itu adalah double, saya integer dan string. Nah, di sini kita membuat sebuah perulangan jika masih mendapatkan sebuah NIM ataupun bukan mendapatkannya untuk membuat sebuah NIM atau bukan NIM-nya di situ, maka di sini akan tercetak di sini. Akan tercetak di NIM, nama dan alamat. NIM, nama, alamat dan seterusnya. Di rumus itu kita harus buat tabelnya itu NIM, nama, alamat dan karakter karakter yang ditentukan. Nah, di sini saya buat batas karakternya itu sampai 8S karakter. Nah, ya, ini ini saya pakai program for untuk data itu di sini kamu masuk datanya untuk mengukur data dan memanggil tersebut di dalam file. Saya lihat membangun sebuah atau unity namanya unity nanti pada ini tersebut adalah jadi itu ini unity-nya ada nama alamat sebentar dan SKS sama IPK. Nah, di sini ada sebuah tasnya pilih aja nah, di sini kan kita mau mencari nama mau apa ini ada dalam tulisan nama dan sebagainya. Di sini kita mengurus fungsi jadi jadi yang harus sebagai true nah, jika datanya beberapa itu maka itu kita jika kita menggunakan namanya tersebut ataupun mengupdate hal tersebut maka interface-nya ini adalah user interface. Pertama saya jalankan terlebih dahulu. Nah, sambil menjalankan filenya, di sini saya jelaskan beberapa. Yang pertama yaitu adalah menunya. Di sini saya memakai menu dari layout menunya, menu dari database-nya. Nah, ini adalah publiknya untuk menjalankan file dari database tersebut. Nah, di sini karena kita pakai while true ataupun kita pakai di sini infinity loop yang dimana di sini akan terus mengulang beberapa kali penugasan ataupun pilihan-pilihannya. Nah, yang dimana pilihannya itu adalah create, read, update, dan delete. Setiap kali kita melakukan create maka akan secara otomatis dia akan mengulang lagi hal menu serupa. Nah, di sini ya banyak pilihannya. Yang pertama itu adalah pilihan C untuk membuat sebuah field dari NIM-nya ataupun nama dari isi dari database-nya.
Misalkan kita mau menambahkan data baru, maka kita menginput field terlebih dahulu. Yang gimana fieldnya tersebut itu adalah NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, semester, SKS, dan IPK. Setelah berhasil ditambahkan, maka akan statusnya di sini adalah if, ataupun jika statusnya bernilai true, maka data tersebut berhasil ditambahkan. Tapi jika data bernilai dari else, maka data tersebut sudah ada di dalam database ataupun gagal menambahkan data. Artinya ketika nilai dari NIM-nya itu sama ataupun field dari NIM-nya itu sama, maka sistem akan membaca else, yaitu sudah ada di dalam database. Nanti kita akan coba. Nah, terus gagal menambahkan data. Di sini menu R. Nah, ketika kita memilih menu R tersebut, sistem akan menampilkan database yang ada di dalam, atau menampilkan data yang ada di dalam. Nah, U di sini ketika kita pakai menu U ataupun cache dari U itu adalah untuk mengupdate data tersebut. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah data yang ada di dalam, baru kita mau mengubah data tersebut, bisa memilih menu update. Nah, caranya di situ. Nah, di sini kita input key-nya terlebih dahulu, key yang ada di dalam yang ada di dalam dari database. Nah, di sini input key-nya itu adalah NIM, maka kita input NIM-nya terlebih dahulu, NIM nama mahasiswa, alamat, semester, dan SKS. Nah, tunggu sebentar. Kita di sini menginput data barunya lagi. Kita input data NIM-nya, data nama mahasiswanya, dan yang lain sebagainya. Nah, ketika kita menginput data, maka secara otomatis data yang diambil itu adalah get data di database yang ada di sini. Yang ada di sini. Di sini dia ambil datanya. Ini adalah datanya. Ketika sudah diambil datanya, kita akan melakukan penginputan nanti akan melakukan penginputan data baru dari NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan lain sebagainya. Nah, ketika data sudah diinput, maka akan diproses. Jika data berstatus nilai true atau benar, maka data berhasil diperbarui. Namun jika data bernilai salah, dengan dilihat dengan mahasiswa, NIM-nya yang tidak ada di dalam database itu, maka dia tidak mengkopinya gitu. Ataupun dia tidak terbaca gitu. Menu delete itu fungsinya untuk menghapus data yang ada di dalam. Jadi, ketika kita menginput data yang ada di dalam, kita input NIM-nya, yang NIM yang mau dihapus ya. Kita menginput NIM yang mau dihapus, maka kita akan mengindeks data tersebut di DB search-nya itu tadi. Kita mencari data yang ada di dalam database di sini. Nah, kita mencari data yang ada di dalam database dan menghapusnya. Jika data yang ingin dihapus itu diambil dari sini, maka data berhasil dihapus. Jika data atau NIM yang diinputkan itu bernilai atau tidak ada, maka gagal menghapus data. Nah, terakhir, menu X itu adalah untuk memilih menu yang keluar. Jadi kalau kita memilih menu X itu, maka menu dari simple CRUD-nya itu akan kita keluar ataupun selesai. Programnya itu adalah selesai. Nah, di sini sudah ada aplikasi simple CRUD text database-nya. Nah, di sini kita coba satu contoh. Misalkan kita mau buat sebuah data baru di dalam database kita, ataupun kita mau lihat dulu data apa saja yang ada di dalam database-nya. Kita lihat dulu, kita ketik R, maka secara otomatis itu ada di dalam. Nah, kita mau menambahkan data baru yang ada di dalam sini. Nah, pertama kita buat data barunya itu di create. Kita klik C. Nah,
input data barunya. Misalkan saya menginput datanya D0 222 539 misalkan 539. Terus nama mahasiswanya misalkan Ancu Ardiansyah misalkan. Terus alamatnya itu Wonomulyo. Terus semester misalkan dia semester 11. SKS-nya itu dia 140. Nah, IPK-nya mungkin dia 3,60 misalkan. Nah, data baru berhasil ditambahkan. Jadi, data yang kita tambahkan tadi, data yang kita input tadi itu berhasil ditambahkan. Mau lihat itu kita klik R. Nah, datanya ini berhasil kita tambahkan. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau mengupdate data tersebut? Misalkan saya mau mengupdate data Samaria ini. Nah, ini kan misalkan saya mau menghapus nama Samaria dan mengganti namanya mengganti alamatnya misalkan. Ya, maka kita update-nya. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih datanya. Nah, kita pilih NIM-nya. Kenapa kita masukkan NIM? Karena di field-nya tadi kita atau register key-nya itu adalah NIM-nya. Jadi kita input NIM-nya. Yang dimana kita input itu D0, misalkan kan namanya Samaria nih. D022 D02210 137 misalkan. Nah, Anda akan mengupdate data D0227 Samaria. Nah, kita masukkan NIM barunya atau kita masukkan NIM yang lama D0220 137. Nah, kita mau ganti namanya Samaria menjadi kita ganti ke Hamsa. Nah, alamatnya itu misalkan dia Tapango misalkan, semester 12 11, SKS-nya 140 misalkan, IPK-nya 3,50. Nah, data berhasil diperbarui atau data berhasil diupdate lagi. Kita mau lihat. Nah, di sini sudah terupdate datanya. Nah, bagaimana kalau kita mau menghapus data? Misalkan saya mau menghapus data Hamsa nih, data Hamsa atau data Kalbi lah. Kita mau menghapus data Kalbi, caranya kita hapus delete. Kita pilih menu yang pilih data yang mau pilih NIM mahasiswa yang akan dihapus. Misalkan kita pilih Kalbi. Oke, saya lanjut. Jadi data yang mau kita yang hapus itu adalah Kalbi Al-Mustika. Jadi kita input NIM-nya D02210007. Nah, di sini ada tertulis, apakah Anda yakin menghapus data dari Kalbi Al-Mustika? Iya. Kita pilih ya. Maka secara otomatis datanya berhasil dihapus. Nah, kita mau keluar nih dari pilihan menu atau kita lihat dulu. Kita lihat lagi data dari database-nya. Nah, data dari Kalbi itu sudah tidak ada. Oke. Jadi kita mau pilih menu. Misalkan kita mau keluar dari database, kita pilih exit saja, X. Nah, kita pilih Y. Nah, sudah keluar datanya. Jadi itulah dari menu itulah dari aplikasi New Simple CRUD di Java. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.